Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, terima kasih Roh Kudus, Engkau menghibur, memberikan sukacita. Memberikan pengharapan yang baru. Engkau menyembuhkan, memulihkan kami, memberkati kami, mengurapi kami. Mari kita buka tangan kita, kedua telapak tangan kita. Ini adalah bahasa tubuh berkata, Roh Kudus, aku mau menerima pertolongan daripada-Mu. Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus menjamah kita, itu ada kasih Allah yang memenuhi hidup kita. Dan ekspresi bahagia dari manusia adalah menangis atau tertawa. Karena kita masih manusia, kalau bahagia kita berekspresi bahagia sekali tentunya ya. Kita menangis atau tertawa. Itulah ekspresi manusia yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena memang zaman Roh Kudus tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Selain perasaan bahagia dikasihi Tuhan.
Sinar kemuliaan Bapa ya dari awal. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang. Menikmati bait-Mu. Saya akan berdoa bagi beberapa orang ya. Perhatikan setiap orang yang membuka tangannya,
menerima berkat dari Roh Kudus. Buka tangan Bapak Ibu Saudara. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada iman, ada pengharapan baru, ada hikmat. Buka tangan saja. Karena Roh Kudus itu lembut, dia tidak memaksa. Kalau saudara tidak menginginkan, hanya mau lihat-lihat, tidak apa-apa. Itu juga baik. Tapi dia memberi lebih dari baik, dia memberi yang berkenan dan sempurna. Buka kedua tangan dan menerima, ya. Saat ini beberapa yang belum berbahasa roh mendapatkan karunia berbahasa roh, ya. Ada beberapa orang saya akan doakan karena saya melihat api Roh Kudus, ada pesan yang harus saya sampaikan. Ada sebuah hal spesifik yang saya harus doakan, ya. Yang lain silahkan buka tangan dan berdoa, bicara dengan Roh Kudus yang hadir di sini. Pastor Laura bantu saya. Miss Oni saya doakan. Sini Miss Ona. Ya, Miss Oni. Ya. Mbak Tina di situ aja enggak apa-apa. Kamu kepenuhan Roh Kudus. Di situ aja, nggak usah jadi catcher dulu. Oni jangan khawatir, jangan takut, ya. Tuhan memegang hidupmu dan seluruh keluargamu. Jangan takut, ya. Kalau kamu berlari-lari itu karena kamu bersemangat diberikan kasut untuk memberitakan Injil. Kamu mengalami Roh Kudus Tuhan dan kamu semangat untuk bersaksi, itulah pekerjaan Roh Kudus. Biarlah roh itu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tarik nafas, ya. Kalau Bapak Ibu tertawa atau menangis, jangan lupa tarik nafas. Karena sering kita lupa tarik nafas begitu, ya. Nafas biasa, ya. Ya. Kamu akan diberikan, dengar Oni, kamu akan diberikan hikmat, ya. Tuhan akan buka jalan buat kamu. Kasut itu akan berjalan dan menemukan jiwa-jiwa. Jangan kamu khawatir, jangan takut akan apapun juga. Bukankah burung-burung pipit jauh lebih berharga? Tapi kamu lebih berharga dari itu semua. Itu feedback dari Mike, bukan dari saya, ya. Saya jangan dikecilin, jangan diapa-apain, ya. Dari depan. Ini jangan dikecilin, ya. Oke. Kamu jauh lebih berharga daripada burung pipit itu. Secara dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. In Jesus name. Mas Kardi berdua yuk, suami istri saya doakan yuk. Handi, kau Handi tolong. Ya, pegangan tangan Mas Kardi. Tuhan akan memenuhi kalian terus menerus dengan kasih dan kerinduan dan juga kuasa Roh Kudus. Dia akan menyucikan kalian untuk sebuah pekerjaan-pekerjaan yang mulia di kemudian hari. Dia sedang membentuk kalian. Kota ini, kota Bandung adalah kota di mana kau berjumpa Roh Kudus dan dibentuk secara luar biasa. Karena itu teruslah bersekutu dengan Roh Kudus. Senangkan hati Tuhan. Pengurapan Roh Kudus turun atas kalian berdua. Api kebangunan rohani itu atas Yerusalem, Judea dan Samaria turun atasmu dalam nama Yesus. Terima sekarang. In Jesus name. Terima. Jesus name. Terima Kardia. Jesus name. Jesus. Jangan lupa bernafas, ya Bapak Ibu sekalian. Karena di hadirat Tuhan itu sungguh indah, ya. Sehingga kadang kita menikmati dan lupa bernafas. Beneran. Jangan lupa bernafas, nanti kalian masuk surga sebelum waktunya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku
Ku ingin tetap tinggal Hari ini ada banyak mujizat Bapak Ibu Saudara ya. Agar tuntas saya akan berdoa dari sekarang, mujizat kesembuhannya. Tapi pulang ibadah, nanti saya akan berdoa bagi yang sakit ya. Ada 2 orang yang telinganya rusak, 2 orang di ruangan ini. Dan mungkin online juga ada ya. Telinga Anda rusak. Yang punya masalah dengan telinga, berkurang, tidak bisa mendengar jelas, atau bahkan kata dokter tuli gitu ya. Saya mau berdoa. Lalu juga ada satu yang matanya juga rusak. Sudah ke dokter, sudah berusaha, malah nggak lebih baik. Ya karena memang dokter hanya manusia ya, punya keterbatasan, hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Angkat tanganmu, saya mau berdoa. Telinga dan mata, tinggi-tinggi. Telinga dan mata, telinga dan mata. Seperti menyerah aja, angkat tangannya. Selama ibadah ini Roh Kudus akan menjamahmu yang sakit telinga dan sakit mata. Pulang ibadah, saya akan materaikan kesembuhanmu. Saya pastikan kau bisa mendengar dan melihat. Saya akan tes dulu ya. Karena seringkali kesembuhan kalau tidak dituntaskan, nanti saudara pulang progresif, besok-besok saudara sembuhnya cuma 70%, 8%. Saya mau 100% harus sembuh. Tapi terima dari sekarang ya. Nanti setelah pada saat berkhotbah, ada telingamu akan terasa geli ya, menggelitik, matamu akan terasa gatal atau panas. Itu karena zaman Roh Kudus. Angkat tangan tinggi-tinggi ya. Sakit mata, katarak, cedera mata, kornea, telinga tuli, rusak pendengaran. Aku mengusir setiap roh kelemahan tubuh, roh sakit penyakit, buta dan tuli, kerusakan mata dan telinga. Out. Aku perintahkan demi nama Yesus Kristus, telingamu mendengar jelas, jadilah sembuh. Matamu jelas melihat, terbuka, telinga terbuka, jelas mendengar dan melihat, mata jelas melihat, telinga jelas mendengar. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, be healed. Your eyes and your ears, mata dan telingamu sembuh, heal in Jesus' name. Sembuh dalam nama Yesus. Turunkan tangan Bapak Ibu, nanti saya doakan pulangnya. Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Ada seorang yang ada sakit kista atau daging tumbuh di dalam rahim. Yang online juga Anda boleh ikut berdoa. Angkat tanganmu kalau di rumah, angkat tangan, saya mau berdoa. Sakit kista atau tumor di rahim sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Dipikir dulu ada gak ya kista dan tumor? Angkat tangan yang di rumah juga. Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan aja, jangan malu. Angkat tangan. Kista atau tumor di dalam rahim, kista dan tumor. Ini ada orangnya ya. Kalau Anda memang mau disembuhkan, angkat tangan. Yang di rumah juga, di Jakarta, di Jerman, di Kerawang, dan di beberapa tempat lain, angkat tanganmu. Saya mau berdoa dalam nama Yesus. Yang lihat di YouTube juga angkat tangan, saya mau berdoa. Segala sakit kista, segala sakit tumor, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kista dan tumor lenyap. In Jesus name. In Jesus name. Yang di rumah, yang nonton YouTube sudah sembuh ya. Periksa ke dokter ya. In Jesus name. In Jesus name. Mari buka tangan kita. Roh Kudus hadir di sini. Dia, kalau dia hadir, dia memang hadir ya. Dia pasti berbuat banyak. Dia akan menyembuhkan, menghibur, memberi sukacita, memberi iman, keberanian, kasih, menyembuhkan batin, menguatkan imanmu.
Itulah pekerjaan Roh Kudus. Apa artinya ibadah minggu tanpa hadirat Roh Kudus? Hanya ritual kosong belaka. Tapi kalau Roh Kudus hadir dan dia hadir di ibadah kita setiap minggu, dia akan mengerjakan segala perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita. Shikirala baba babrela banama shikirala bala 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 bashidi di baraba. Shu bara 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 shidi di bara makana. Shidala bala 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 bala. Shidala bara bara bahama brela baha dari bakema barang. Bisa berbahasa roh, kita berdoa yuk. Shikirala bara 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 pakama bridi di bara 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 shikirala baba brela bara kana. Shikirala di baba bara 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 shikirala bara kana makar. Ora la mama prona ba prena sandari ba kama brona ba prena ba prena ka sekera. Sekera la bahandiri ba kara la bahandiri ba kama sekera makara. Ora de bahandiri ba kara la bakara. Ya Roh Kudus. Saya akan melayani profetik. Saya melihat bagi Anda di ruangan ini dan juga melihat di YouTube ya. Saya melihat sebuah kartu ATM dengan 3 digit kartu seri ATM Anda 798. 798. Anda baru saja mengalami kerugian dari investasi. Anda mengalami kerugian dari investasi emas. Anda mengalami kerugian dalam bentuk investasi yang Anda pikir menguntungkan, ternyata tidak. Dan Anda berpikir bahwa Tuhan yang mengutuk Anda atau Tuhan jahat, tetapi tidak. Saya mau beri firman Tuhan bagimu. Firman Tuhan katakan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Uang itu tidak jahat, tapi cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya berkata kepadamu, kartu ATM-nya 798 ya belakangnya, bahwa Tuhan akan mengembalikan segala kerugian-kerugian itu kalau kau kembali kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, sehingga apa yang hilang itu akan digantikan dengan sukacita. Dan dia akan membawa kamu untuk melihat hal yang lebih indah dari sekedar keuntungan-keuntungan uang, tetapi ada kebahagiaan dan sukacita. Ini ada suatu momen Tuhan akan memanggil kamu, dan dia akan memberkati kamu kembali dalam berbagai bentuk sukacita dan pengharapan. Mari kita berdoa dalam bahasa roh. Shikira la bala batakara la bakamara sidik. Ora la mahama brana basatara la bala bala basatara makara la bakara. Ora la bahanda la bara 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 basata kara bakara la bakara la basa sakara la bak. Ora la bahandiri bakama brama sidik diri bakama brana masekara. Ora la mahama brana masekara la bahandiri bakara la bakama brama sitikira makara. Ora la bahandiri bakama brana masata kara la bakara la bakama brada sidiri bakara. Ora la bahandiri bakama brabara bakara 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 bakara. Ora la bahandara bakasekara. Kalau Bapak Ibu Saudara dipenuhi anggur Roh Kudus, itu terkadang kalau dia begitu banyak anggurnya, Anda merasakan seperti mabuk ya. Seperti mabuk laut atau habis naik wahana di dunia fantasi gitu, jet coaster. Anda merasa persis ternyata seperti mabuk. It's okay. Ya. Saudara tarik nafas aja, sedang mendownload sesuatu ya, jangan dimuntahkan. Tidak apa-apa. It's okay. Perasaan mabuk laut itu jangan dimuntahkan ya, biar aja. Tarik nafas, berdoa.
Artinya saudara sedang mendorong pengurapan yang besar untuk pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Ada amin. Mari kita berdoa bahasa roh. Syikirallah bahadara bakama berenda bara-bara syikirallah. Saudara bantu saya, Andi juga. Ko Andi, yuk. Semua yang membuka tangan menerima pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pilih kasih. Jangan iri terhadap didoakan ya. Itu tidak rohani, saudaraku. Semua yang membuka tangan pasti diurapi Roh Kudus. Semua pasti. Jadi jangan iri hatinya mahal sepele begini ya. Karena semua disayang, pasti disayang. Tinggal buka tangan, berdoa saja. Ya. Beberapa bahkan sambil duduk, ini sambil menangis, sedang diberi penglihatan dengan Tuhan Yesus ya. It's okay. Semua disayang, tergantung keinginan Anda. Itu semua tergantung kehendak bebas Anda ya. Jadi kalau saya tidak doakan bukan berarti Anda tidak disayang Tuhan, bukan. Semua pasti disayang Tuhan begitu ya. Tapi ada sesuatu yang saya harus sampaikan dalam karunia profetik, itu saya harus sampaikan kepada saudara. Atau suatu pengurapan yang spesifik supaya saudara bisa mengerti apa yang sedang terjadi ya. Iya. Ini berdua, yuk Mas Nono, Mbak Tina, saya mau sampaikan. Pegang tangan berdua, pegang tangan, dengarkan baik-baik. Demikian yang saya dengar, Roh Kudus katakan, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu bahwa kalian akan berhasil dalam pekerjaan? Pertama-tama jangan pernah berhutang lagi seumur hidup kalian. Itu adalah suatu kebodohan. Itu yang membuat kau jatuh terpuruk sampai hari ini. Tetapi tangan Tuhan sanggup menolongmu dan menjagamu dan membangkitkanmu kembali. Bukankah Roh Kudus berkata, aku telah memberikan kepadamu masa depan yang sempurna. Bahkan yang akan menjadi pengusaha, tidak pun akan berhenti bekerja sebagai karyawan. Tapi kalian berdua harus sepakat, harus saling membangun. Kalian harus saling membangun. Roh Kudus akan berikan saat ini juga hikmat untuk produk-produk baru. Dan jangan titip jual lagi. Itu strategi yang buruk. Titip jual itu hanya untuk pertama kali. Lalu pada saat mereka membayarnya, berikutnya harus bayar. Dia akan memberikan kalian suatu produk-produk baru. Produk yang bisa dimakan dengan nasi sebagai lauk. Karena krisis pangan sedang terjadi dan produk kalian akan laku sekali. Dibeli kalangan menengah ke bawah. Karena mereka membutuhkan lauk untuk makanan. Dan harga lauk pauk akan naik sangat tinggi. Saya akan membutuhkan produk-produk kalian untuk mereka bisa makan sehari-hari. Dan kalian memberkati banyak rumah tangga melalui produk-produk kalian bikin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bisa berbahasa orang, mari kita berdoa. Syikirallah bahanda rabakana labas syikirallah bahanda rabakana labas. Ora la bahanda rabakama brana wasikirallah bakara bakara bakara. Ora la bahanda bekira bahanda dibikira rabakana labakara bakara. Ora la bahanda rabakama brana wasikirallah bahanda dibakara bakara labakana wasikir. Kumudanda baba brana bakara labakara labahanda rabakara labak. Sukama barabakana bakana bakara. Ora la bakara bakara bakara. Pastor Laura bantu saya, Pastor. Syukur la bahanda dibakara labakara labakara. Mabuk gak? Sedikit jangan. Sedikit mabuk jangan. Nanti kamu jatuh. Ya. Syikirallah bahan. Baik, saya doakan nih, baik. Syukur maburama bahan dari bakamar. Bangun. Tepuk. Mabuk Roh Kudus. Ini yang di depan semua udah holy cry dari tadi. Yang di rumah, ntar saya doain dulu. Ya. Saya melihat satu jalan yang kelihatannya sempit, berbelok, tetapi di balik tikungan itu pemandangannya begitu indah. Aku telah menyediakan pekerjaan bagi kamu. Bukan sekolah lagi, tapi pekerjaan yang jauh lebih baik. Terbukalah pintu-pintu gerbang bagimu. Pegang kendali atas hidupmu, jangan khawatir. Semuanya baik.
Terima pengurapan Roh Kudus mematahkan kuk beban dan kekhawatiranmu dalam nama Yesus sekarang. In Jesus name. Andreas, tarik nafas Andreas. Nanti pulang saya doakan ya. Kesembuhan turun atasmu Andreas. Ini progresif tapi saya akan doakan. Roh Kudus menjamahmu Andreas. Pegangin Andreas ini terjatuh. Roh Kudus menjamahmu Andreas. Andreas, kamu punya masa depan. Jangan pandang rendah dirimu. Tuhan berkata, aku sanggup melakukan segala perkara. Saya berdoa pengurapan kesembuhan itu menyembuhkanmu. Nanti pulang ibadah saya doakan ya. Tapi sekarang terima dulu Andreas, tarik nafas ya. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Bangunin ya. Awas kabel. Kan ya. Segala kelemahan tubuh out. Out. Infirmity spirit out. Ambil semua dari bawah sampai atas, dari seluruhnya. Ambil semuanya. Infirmity spirit. Bawa semua di tubuh Andreas. Bawa semua. Tidak tersisa sedikit pun kelemahan tubuh. Kamu bebas. Free. Jesus name. Bebas. Kasih ember nih. Segala kelemahan tubuhmu, bawa semua. Infirmity spirits. Dari ujung kaki terus angkat semua. Sudah diam dalam nama Yesus. Kamu keluar saja. Kamu tidak boleh melukai tubuh ini. Tubuh Andreas tidak boleh kamu sentuh. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Out. Bawa semua. Tidak satu pun tersisa. Roh kelemahan tubuh, diam. Keluar sekarang. Ya, aku perintahkan kau tidak kembali lagi. Selama-lamanya. Tidak kembali lagi. Kamu bebas. Kamu bebas. Sudah bebas. Oke. Bebas ya. Aku perintahkan dalam nama Yesus, tidak pernah jamah Andreas lagi. Tidak pernah kembali lagi. I rebuke you in the name of Jesus. Andreas sudah bebas dalam nama Yesus. Ya. Muntahkan saja, ludahkan. Dah? Dengan baik-baik segala keturunan nenek moyang kau tidak akan kembali lagi. Andreas sudah bebas oleh bulu-bulu darah Yesus. Sudah bebas. Sudah bebas. Oke, tarik nafas Andreas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke, dudukin, bisa bangun. Duduk. Berdiri. Kamu udah bebas ya. Ikuti dosa Andreas. Terima kasih Tuhan Yesus. Ikuti aja. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah bebas. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Ikuti saya.
Aku milik-Mu. Seumur hidupku aku akan melayani-Mu. Pakailah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Peluk dia. In Jesus name, kamu sudah bebas. Ya, gak akan ada yang ganggu kamu tengah malam lagi. Kamu udah bebas. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar. Dua orang besar badannya. Oh ya, saya bantu. Saya mau doain Adi. Tadi besar. Dia udah mabuk tuh. Dia udah mabuk Roh Kudus tuh. Adi, Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Kamu sudah bebas ya. Dari segala, kamu sudah bebas. Jangan mau ditipu lagi. Kamu sudah bebas, Adi. Kuasa Roh Kudus turun atasmu. Kamu punya kuasa. Kamu sudah bebas ya. Kamu layak menerima yang terbaik dari Tuhan. Kamu telah disucikan. Aku deklarasikan kebebasanmu. Dan aku perintahkan segala keterikatan itu tidak kembali lagi atas hidupmu. Segala gangguan tidak kembali. Segala addiction itu tidak kembali. Dan api Roh Kudus menyala-nyala. Kau kembali lagi bersungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati. In Jesus name. Terima pengurapan yang baru. Ini segar, bahagia, masa depan, kemenangan iman. Terima di dalam nama Yesus. Terima ya. Tarik nafas. Kamu lupa tarik nafas. Andreas, tarik nafas. Tarik nafas. Jangan lupa bernafas semua ya. Biasa aja, relax gitu, gak usah tegang. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama yuk kita sembah Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari awalnya Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi berkenan untuk hormat-Mu. Bagai emas murni. Dari awalnya Tuhan, aku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu.
Biarlah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas putih, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi sama-sama yuk katakan menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduan. Sama-sama katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatiku. Saat ini Roh Kudus masih bekerja ya, masih banyak yang menangis karena penuh sukacita dan tertawa karena bahagia. Hadirat Roh Kudus itu begitu istimewa dan tidak tergantikan. Karena dia memang nyata dan hadir dalam setiap ibadah kita. Kekristenan bukanlah sebuah ritual kosong. Ke gereja bukan sebuah ritual kosong, tetapi sungguh-sungguh ada kuasanya. Sungguh-sungguh berjumpa dengan Roh Kudus. Sungguh-sungguh berjumpa dengan firman Tuhan. Silakan Roh Kudus, hamba mengikuti-Mu. Silakan Roh Kudus, layani mereka satu persatu. Engkaulah Tuhan dan mereka milik-Mu. Oh, Jesus. Cilusi. Tarik nafas, Andrea. Jangan gak nafas, tarik nafas. Cilusi, kalau kamu bersepakat ini yang akan baik terjadi sempurna bagi kamu. Saya melihat sebuah rumah, itu ada 5 atau 6 kamar. Kamu akan menempati 2 kamar bersama anakmu, tetapi 4 lagi itu akan disewakan.
Dan itu akan menjadi pendapatan tetap setiap bulan. Tapi itu hanya permulaan. Itu hanya sebuah permulaan yang baik. Itu hanya sebuah permulaan dari sebuah terobosan keuangan dalam hidupmu. Tuhan akan membawa kamu pada sebuah pekerjaan lainnya, bukan yang sekarang. Jadi selain tadi menyewakan atau kos tadi, tetapi juga ada yang lainnya. Dia memegang tangan kananmu, dia sungguh berjalan depanmu. Dia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya harapan dan penolong dalam hidupmu. Dan dia memang demikian. Teruslah pegang tangannya, jangan lepaskan. Hidup dalam kekudusan, jangan menyerah. Karena terobosan-terobosan besar sedang terjadi. Aku berdoa agar breakthrough itu mulai terjadi sekarang dalam hidupmu. In Jesus name, terima pengurapan baru. In Jesus name. Itu sudah rebah. Kamu tahan dia. Tolong di cover. Yang bisa berbahasa Arab, mari kita berdoa yuk. Sikira laba kama burana mana bata para bersidi di bara besata kama dri. Inda nama beramba tekira ada babosan dari hana dik. Koni di bara hane beri bad pakam bro sinde dalam bahandri. Ramba mavura masih bahanda siri dikira. Ura lama berana mana sinde di mama berana mana. Bapak Ibu Saudara boleh buka mata, tidak harus tutup mata. Saya sering kok berdoa buka mata, tidak masalah. Boleh tutup mata, boleh buka mata, boleh berdiri, boleh bersujud, boleh tiarap juga boleh. Kita menghargai ya setiap hadirat Roh Kudus dan setiap ekspresi. Bagi kami yang di depan, yang melayani di depan, kita lihat semua. Setiap minggu orang menangis, tertawa. Ini yang di rumah, Anda nggak lihat karena kameranya ngadep saya. Tapi semua yang di depan ini tadi kepenuhan Roh Kudus, mereka Holy Christ, mendapat penglihatan sebagainya. Saya mau beritahu bahwa Tuhan Yesus itu hidup bagi yang nonton YouTube ya. Biasa bagian ini saya potong langsung khotbah, tapi mulai hari ini saya nggak akan potong. Karena Roh Kudus akan melawat Anda yang di rumah juga. Kami yang di depan ini, yang di depan juga lihat. Semua yang di atas kepenuhan Roh Kudus sama saja. Betul tidak? Ya memang karena yang di rumah biar tahu ya memang kita semua kepenuhan Roh Kudus di sini. Ya ini setiap minggu sudah 4 tahun. Sudah masuk tahun kelima. Kenapa? Karena Roh Kudus memang hadir. Roh Kudus memang nyata. Dia memang hadir di ibadah orang-orang percaya. Inilah gereja Kisah Para Rasul. Gereja di akhir zaman akan penuh dengan Roh Kudus. Bukan sekedar nyanyi tepuk tangan pulang, tapi ada kesembuhan, pemulihan, ada mujizat, ada kebangunan rohani. Bisa berbahasa Arab, mari kita berdoa. Sikira labahan dari bahama berada basidi di labara mana masikira labahan din. Kura labahan diri bakara labakara masikira di bakara masikira labah. Rabb kama brona masete kira bakara. Satu hal yang kurindu ya, lebih baik satu hari di pelataran. Sama-sama kita menyembah Tuhan ya sebelum masuk firman Tuhan ya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Indra tolong di-shoot yang pada rebah. Ini biar yang di YouTube tahu. Kadang mereka tanya ada apa sih sebenarnya? Kenapa semua ketawa? Kenapa semua? Ada apa di belakang? Karena kan kameranya ke depan terus. Yang di bawah aja yang disorot. Ini di bawah. Ini di belakangmu. Menikmat rumahmu
Satu hal yang ku pinta, udah tidak, balik depan lagi. Bait-Mu Tuhan lebih baik. Satu hari Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Kita berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan ya. Yesus Kristus telah naik ke surga dan Dia pasti datang kembali, karena firman Tuhan tertulis demikian. Dan Yesus akan menggenapi janjinya, Dia akan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Dia akan menjemput gerejanya yang tidak bercacat celah. Berarti gereja yang penuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak akan ada gereja tanpa cacat celah, karena manusia adalah daging dan penuh cacat celah. Tapi hanya Roh Kudus yang mampu membawa kita pada suatu kehidupan yang Tuhan inginkan. Tetapi Roh Kudus juga diberikan untuk kita menyelesaikan satu misi kehidupan kita. Misi kehidupan kita atau menjadi umat Kristen bukan untuk mencari pekerjaan, menjadi kaya, menjadi sehat, atau keliling dunia, bukan. Itu bukan inti kekristenan. Apa bedanya kita dengan dunia? Ya, di dalam kerajaan surga, uang hanyalah alat. Dan diberikan memang banyak dan berlimpah, tapi itu bukan tujuan kekristenan kita. Berkat-berkat keuangan yang berlimpah itu adalah sarana kita menjadi inspirasi, teladan berkat. Karena lebih baik memberi daripada berhutang. Yang percaya katakan amin. Tidak menyusahkan keluarga besar orang lain, mandiri secara keuangan. Bahkan engkau bisa memberi pekerjaan atau memberkati tempat kau bekerja. Berkat keuangan juga sarana kita untuk membawa anak-anak kita punya pendidikan yang baik, tempat tinggal, dan kehidupan yang layak, sehingga kita boleh betul-betul jadi inspirasi dan berkat bagi orang lain. Tuhan tahu kita membutuhkan segala berkat-berkat keuangan itu, dan Dia juga ingin memberikannya dengan sukacita. Karena Tuhan memberkati kita bahkan pada saat kita masih tidur. Yang percaya katakan amin. Orang dunia terus bekerja dan tidak pernah berhenti. Tidurnya kurang dan dalam tidur pun masih berpikir pekerjaan. Tetapi anak Tuhan tidur diberkati, badannya sehat, bersukacita menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena berkat bukan hanya kerja keras, tapi juga datang daripada Tuhan yang maha tinggi. Yang percaya katakan amin. Ini namanya berkat dari Tuhan atau berkat keuangan dari Tuhan. Ya, ingatlah baik-baik, misi hidup kita adalah amanat agung Yesus Kristus, yaitu membawa sebanyak mungkin jiwa-jiwa menjadi murid Yesus. Mudahnya membawa mereka ke rumah Tuhan agar mereka penuh Roh Kudus menjadi murid Yesus sejati. Karena percuma saja orang ke gereja tapi gak pernah jadi murid Yesus. Percuma. Jadi orang harus ke gereja dan penuh dengan Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan seseorang jadi murid Yesus sejati. Tanpa itu kegiatan gereja hanyalah agamawis belaka. Orang tetap hidup sama dengan dunia, dalam dosa, dalam kekurangan, dalam sakit penyakit, dan tidak ada perubahan apapun mereka ke gereja. Tetapi karena itulah aman agung diberikan, bawalah jiwa-jiwa itu untuk bertemu Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mengubahkan mereka menjadi murid Yesus sejati. Bawalah
Bawalah ke rumah Tuhan yang penuh Roh Kudus seperti gereja kita ini. Bawa agar mereka berjumpa Roh Kudus dan Roh Kudus yang mengerjakannya. Tidak ada manusia yang bisa mengubahkan kehidupan manusia, hanya Tuhan saja yang bisa mengerti. Katakan amin. Amanat agung adalah membawa jiwa-jiwa ke rumah Tuhan agar mereka boleh mengalami Roh Kudus dan menjadi murid Yesus sejati. Karena tanpa Roh Kudus tidak ada murid Yesus sejati. Karena itu mari kita menerima berkat keuangan kita dengan sukacita. Kita layak kok diberkati. Kita memang anak, ya, kita layak diberkati. Lakukanlah dengan kasih kepada Tuhan kalau mengembalikan persepuluhan atau menabur persembahan with love. Karena itu yang penting. Itu yang penting. Kadang orang begitu saklek dengan jumlahnya. Misalnya per bulan kan 10% persembahan, 2, 3, ada yang 4, ada yang 5. Begitu saklek dengan jumlah persembahan, tapi dia tidak dengan cinta, dengan bersungut-sungut. Itu tidak ada artinya. It's not about the money. Bukan uangnya, tapi cinta. Orang tua kalau kau sayang anak, berapapun kebutuhan anak kau pasti penuhi, betul tidak? Apalagi kalau kau kaya dan banyak uang, kau pasti berikan, tidak mungkin pelit bagi anakmu, betul tidak? Tuhan juga begitu. Dia punya segala-galanya. Yang dia inginkan adalah sikap hati yang benar saat mengembalikan perpuluhan menaruh persembahan dengan kasih. Di Tuhan, aku mau setia. Karena barang siapa setia pada firman-Ku, dia mengasihi aku. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau setia pada firman. Yang bisa mengerti katakan amin. Persembahan adalah firman Tuhan. Dikatakan bawalah kembali. Kamu jangan mencuri, kata Tuhan. Kembalikan persepuluhan dan tabulah persembahan. Tuhan membuka tikap-tikap langit bagi kamu. Karena itu mari kita menerima berkat-berkat keuangan kita. Bapak Ibu Saudara yang telah mengembalikan persepuluhan menabur persembahan angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Bapak, inilah anak-anak-Mu, mereka telah mengembalikan persepuluhan menabur persembahan. Aku berdoa sepanjang minggu ini mereka diberi sukacita untuk menikmati berkat keuangan. Aku berdoa agar tidur-tidur mereka menjadi nyenyak tanpa memikirkan hal keuangan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan memberkati dan mereka aman di dalam lindungan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, dibukakan tingkap-tingkap langit berkat Tuhan. Terisilah pundi-pundi keuanganmu secara kreatif ataupun langsung. Dipagari segala aset-aset, segala investasimu, aset-asetmu dipagari. Pekerjaanmu tidak tercuri belalang belahap. Dilipat gandakan benih-benih persembahan yang kau tabur. Sehingga dengan cara Tuhan yang mendidik karaktermu dan waktu Tuhan, engkau menikmatinya, Tuhan melipat gandakannya. Sehingga engkau mengalami berkat Tuhan yang sangat berkelimpahan karena kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, financial blessing, berkat-berkat keuangan turun atasmu. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I bless you. Financial blessing come upon you. In the mighty name of Jesus. Mari kita berdoa bahasa roh. Shikirala bahandara kama. Rifangko beberana sendiri di bambroda. Shikirala bahandara bakana bakana. Roma mabrata hataka afuka furami resana. Rima baromo sendiri dana mana kana makana makana. In Jesus name. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin. Langit dan bumi diciptakan melalui firman Tuhan. Roh Kudus bekerja melalui platform firman Tuhan. Dan Yesus adalah firman itu sendiri. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau Tuhan dalam firman-Mu. Berikan di spoken word itu perkataan Allah yang hidup ke dalam hati dan pikiran kami. Bukan hanya sekedar mendengar khotbah, tapi di spoken word atau rema yang itu turunkan kepada hati kami. Roh Kudus berikan hikmat dan pengertian agar kami sudah menerimanya dan menjadi kuasa dan akan berhasil melaksanakan rema itu dalam hidup kami. Kami siapkan hati untuk menerima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi yang siap menerima firman Tuhan. Berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Katakan sekali lagi haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan amin 3 kali. Katakan amin. Amin, amin sekali lagi, amin, amin, amin. Sama-sama katakan saya siap menerima firman Tuhan. Bilang kiri kanan, saya suka Anda duduk di sebelah saya. Bilang kiri kanan, saya siap menerima firman Tuhan. Bagi yang rebah jangan bangun ya. Itu pengurapan sedang bekerja, Anda sedang mendownload sesuatu, biar saja. Yang masih menangis juga nggak apa-apa, jangan diisap ingusnya, biar menangis, maksudnya diusap aja, tapi jangan dihisap kembali. Ya. Yang masih tertawa, silakan Anda boleh tertawa, masih suka cita soalnya is okay. Tapi saya akan terus membagikan firman bagi yang lainnya.
Jangan terganggu ya. Kita sedang dalam bagian kedua dari revival untuk kehidupan pribadi Anda atau Jerusalem Revival atau kebangunan rohani bagi hidup kita. Katakan revival untuk kehidupan pribadi. Jerusalem Anda. Oke, buat setiap dari kita. Tapi sebelumnya ada beberapa klip saya tayangkan. Dan saya juga akan membahas beberapa hal yang sedang terjadi di dunia. Saudara harus tahu karena kita sudah siap-siap dan kita tidak kaget. Tapi pertama-tama saya berjanji pada jemaat, karena gini, gereja itu teamwork, bukan seorang pendeta atau dengan tim worship atau kadif. Semua kita adalah gereja. Yang bisa mengerti katakan amin. Semua dari saudara terlibat pada suatu kegerakan kebangunan rohani di dunia ini yang dipercayakan pada Great Commission Church. Karena gereja adalah saudara dan kita. Sekali lagi, setiap dana persembahan Anda, daya kehadiran Anda, ibadah, pelayanan, ya, ministry Anda duduk dengar dengan firman, itu juga Anda melayani Tuhan. Iya, dengar khotbah kan, dengan sungguh-sungguh kan, nggak tidur soalnya kan. Ya, sungguh-sungguh datang untuk mendengar firman, Anda dilayani Tuhan dan melayani Tuhan. Dan juga segala doa-doa Anda. Saya tahu Anda terus berdoa bagi pastor Anda dan bagi gereja kita. Teruskan berdoa. Itu sangat powerful dan berdampak. Tuhan mempercayakan kita banyak kota-kota untuk mengalami lawatan revival Roh Kudus. Dan ini baru 10 bulan. Karena 8 tahun kita akan mulai. Setiap bulan saya pergi dari satu kota, dari Indonesia sampai ke luar negeri, terus membawa revival. Ya. Tapi revival harus terjadi di gereja sendiri juga. Dalam kehidupan setiap kita, kebangunan rohani sedang terjadi. Bilang gini, kebangunan rohani sedang terjadi. Dalam kehidupan kamu, bilang demikian. Di kehidupan saya, bilang demikian. Oke. Jadi gereja kita diutus Tuhan, bukan hanya di Indonesia, tapi juga membawa kebangunan rohani di Taiwan. Ada sebuah kota di Taiwan namanya Zhongli. Ada suatu kampus di mana kebangunan rohani itu akan menyala sampai seluruh negeri itu. Dan kita bikin festival Roh Kudus, saya menyampaikan nubuatannya. Jadi, matikan dulu lampunya. Boleh dimatikan sebuah lampu. Jadi yang di Taiwan dulu ya. Baru mujizat kaki. Baru iklan Mams. Boleh ditayangkan? Matikan dulu. Ya. Saya akan terus update. Yang mengerjakan tinggal sedikit. Sampai habis dari mulai lama. Dan Tuhan akan memakai kamu secara luar biasa. Dan hanya akan Fire of the Holy Spirit. Jesus name. Apa dia akan menyucikan pikiran dan lidahmu? Yes, 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 yes. You shall prophesy. Yes, yes, yes. Maya Rara. Rancangan Tuhan atas kota juga. Karena ada kebangunan rohani yang besar dari kota ini. Bukan hanya ratusan tapi ribuan anak muda. Bukan karena kuat dan gagah, tapi pekerjaan Roh Kudus. Ada banyak kota di negara Taiwan, tapi Tuhan memilih kota ini untuk melepaskan api melalui kegerakan anak muda dari satu kampus pada kampus yang lain, pada kampus yang lain, pada kampus yang lain. Oke, ini tentang kebangunan rohani di Taiwan. Kita sedang mengerjakannya. Ya. Ada jemaat juga, keluarga yang mensupport pelayanan kami, terima kasih. Ya. Karena benih yang sampai ke bangsa-bangsa itu akan berdampak pada ribuan ya. Jadi saya melihat Taiwan itu dibasuh darah Yesus. Saya akan sering sekali ke sana. Ya. Dan Indonesia juga ya, ada beberapa kota yang akan kita kerjakan ya. Dan kita baru mulai Februari loh. Kita sangat cepat loh. Kita baru mulai Februari. Karena Tuhan suruh tunggu kan. Kita mulai 2025. Dan berikutnya ada kesaksian. Nanti pulang ibadah. Gini sering kali ya. Hamba Tuhan itu sering pergi-pergi lalu lupa sama jemaatnya. Saya tidak seperti itu. Kalau saudara punya sakit penyakit. Gereja ini udah ribuan mujizat.
Saudara datang aja, saya doakan. Ya, setiap pulang ibadah, yang bisa mengerti katakan amin. Ko Yosef akan kasih firman Tuhan, karena dasarnya firman Tuhan. Ya, dia akan ajarin firman Tuhan mungkin 5 menit, 8 menit, lalu saya akan doakan. Oke? Saudara juga boleh bawa teman-teman yang sakit. Saudara, oma opa, meskipun kita tidak pelayanan lansia, tapi kalau orang sakit ya tetap didoakan dong. Ya, kita memang tidak kegerakannya bukan ke 45 tahun ke bawah, tetapi kita melayani siapapun untuk didoakan. Bawa saja, gratis kok. Ya, biar mereka mengalami mujizat. Nah, saya akan tayangkan, jarang saya dapat footage yang jelas gini. Ini karena istri saya sendiri ngerekam. Bisa jelas banget gitu. Biasanya nggak pas aja gitu ya, sudutnya, angle-nya atau apa. Ini di April tahun ini, ada orang yang flat foot. Satu orang namanya William. Dia scoliosis. Yang scoliosis rekamannya tidak. Istri saya belum sempat, dia baru. Pokoknya itu chaos saja, setiap kali ibadah tuh orang begitu banyak datang. Ya. Tapi yang ini bisa kerekam. Jadi dia sembuh scoliosis, lalu kaki pendek sebelah juga. Satu orang loh. Satu orang tuh bisa banyak penyakit loh. Dia sembuh scoliosis, bengkok begini. Lalu kakinya yang pendek juga sembuh, tapi flat footnya juga sembuh. Jadi saya tayangkan yang flat footnya. Boleh ditayangkan? Dana, terima kasih semuanya. Holy Spirit, you are. Tadi nggak kelihatan. Oh. Terus. Oh iya dong. Oh iya dong, bisa kebuka sendiri. Kebuka sendiri ya. Kebuka sendiri. Kebuka sendiri. Come on, terus. Ci, ini flat foot, Ci, dia kebuka tuh. Jadi scoliosis udah sembuh, pendek sebelah sembuh, sekarang flat foot. Ini flat foot tuh. Nah, kebuka tuh kelihatan di bawah. Oh iya. Jesus name. Terus. Menjadi cekung banyak. Flat foot sembuh. William sembuh flat foot. Ini kayak tadi ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih. Terima kasih. William sembuh flat foot. William sembuh flat foot. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh In Jesus Kudus. name. In Jesus name. Oh, makin lebar kan? Terus. Ini ya. Tuhan Yesus tuh hidup, William. Roh Kudus tuh bukan dongeng. Ya, ini buktinya ya. 3 mujizat sehari ya. Kamu harus percaya sama Roh Kudus. Ngobrol tiap hari ya. Roh Oke. Kudus sayang sama William ya. Itu anaknya William. Itu flat footnya dalam hitungan detik ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya udah doain ratusan flat foot ya. Scoliosis pendek sebelah. Itu perkara mudah bagi Tuhan. Ya. Jadi kita tuntaskan, kalau saudara ukur kaki saudara, cek flat foot nggak, kita tuntaskan hari ini. Saya tidak mau ada jemaat yang pendek sebelah, flat foot, scoliosis, bahunya, semua tubuh-tubuh saudara yang tidak benar kita doakan hari ini. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudara harus mengalami Tuhan baru jadi saksi. Yang bisa mengerti katakan amin. Iya. Oke, satu lagi hari Jumat besok kita akan membangun connection dengan banyak orang. Kita akan mengundang, boleh ditayangkan ini, mengundang ibu-ibu. Jadi ini khusus untuk ibu-ibu atau istri. Kalau nggak punya anak nggak apa-apa. Kalau sudah pernah jadi istri atau istri, ya, mom, wife, ada dinner party. Acaranya makan-makan, kita have fun banget. Tapi di akhir acara saya dan Pastor Laura akan berdoa bagi yang membutuhkan buat program rumah tangga. Di akhir tentunya ya, nggak semua orang didoakan. Di akhir yang mau didoakan yang nggak pulang. Itu benar-benar acaranya fun dinner aja. Karena ibu-ibu tuh kasihan, nggak ada waktu, apalagi yang kerja. Udah kerja, asuh anaknya 2 atau 3, punya bayi, nggak punya waktu buat diri sendiri. Hanya untuk makan, duduk, ketawa-ketawa, seneng, main fellowship bareng, games, nggak ada waktu. Untuk didoakan pun nggak ada waktu kan. Jadi itu ajaklah ibu-ibu gratis ya, tapi tolong kasih tahu namanya supaya bisa dipesankan. Kita nggak bisa kan pesan 50 atau 100, terus yang datang 150, 50 makan apa kan? Atau terlalu banyak atau terlalu sedikit. Pasti ada lebih kurang nggak apa-apa lah, tapi tolong daftarkan dulu gitu ya. Kalau nggak jadi juga kemungkinan datang, pokoknya dia mau didaftarkan aja. Lebih baik makanan sisa daripada makanan kurang. Kan nggak sopan udah ngajak orang makanan ini kurang kan? Oke, kalau makanan sisa masih bisa dibungkus dibawa pulang, makanan kurang ya repot. Nanti semua makan enak, satu dibeliin bakso, aneh. Karena datang apa? Jadi tolong daftarkan. Ibu-ibu semua datang ya. Kalian perlu waktu sejenak, nggak usah kerja, nggak usah makan aja. Makan-makan, kita bukan ibadah loh, bukan ibadah. Ini acaranya sesuai judulnya Mom and Wife
Fun Connect Dinner Party. Ini dinner party, bilang kadang-kadang dinner party. Oke, ini acaranya fun, murni fun, bukan ibadah. Tidak ada praise and worship, tidak ada. Memang ada yang kesaksian, tapi tidak ada praise and worship. Dan tidak ada lawatan karena saya tidak muncul. Nanti di akhir baru saya muncul. Jadi mungkin pas doa, sesi doa aja baru ada lawatan Roh Kudus ya. Tapi saya tidak muncul dari awal, nanti acaranya fun lawatan party akhirnya. Bapak Ibu kalau tahu ya, saya tuh sengaja datang ibadah tuh jam 9. Pas. Pertama memang karena saya penuhan anggur Roh Kudus. Tapi kedua kalau saya datang lebih awal, nanti semua mabuk sebelum pada waktunya. Karena memang kalau saya pergi kemanapun, itu mengimpartasikan presence of God. Jadi orang-orang menangis tertawa. Jadi kalau saya datang jam 8, ya, nanti akhirnya itu semua kepenuhan Roh Kudus yang penting worship semua. Jadi akhirnya mereka nyanyinya sambil ketawa-ketawa, sambil nangis. Megang gitarnya kuncinya kemana, ininya kemana gitu ya. Jadi saya memang seperti itu. Di tempat gereja lain kalau diundang saya bilang saya datang sebelum khotbah aja. Kalau dari awal nanti, iya, dari awal nanti semua udah keburu kepenuhan Roh Kudus, gitu ya. Oke, jangan lupa hari Jumat ini ibu-ibu katakan yes. Datang ya gratis, datang ya. Kita berdoa juga supaya cuaca kalau mau hujan sebelum acara aja ya, supaya tidak terhalangi dengan apa? Tuhan memberikan sekretariat gedung milik kita sendiri untuk ini kan, untuk kita bisa fellowship. Jadi kita tidak usah sewa restoran atau gedung lagi, kita punya gedung sendiri, ya. Oke, ibu-ibu bilang kiri kanan, bapak-bapak, ibu-ibu bawa teman-teman ke fun dinner party. Bilang kiri kanan, ibu-ibu bilang bapak-bapak juga boleh. Ya, tapi Anda datang juga dong, ya. Jangan bilang saya tidak punya waktu untuk berfellowship. Harus, hidup harus balance. Jangan kerja melulu, ya. Jangan ngasuh anak titip ke suami, tetangga, oma, opa. Sebentar, hanya 2-3 jam. Ya, toh dapat makan gratis. Pulang bahagia, karena pergumulan didoakan dapat mujizat. Yang bisa mengerti katakan amin. Oke, semangat ibu-ibu ya, kita akan adakan rutin ya. Iya, bapak-bapak kita doakan, support, jaga anak, support ibu-ibu agar bisa datang acara ini. Yang percaya katakan amin. Oke, sebelum saya masuk pada khotbah, saya akan bahas dulu. Saya telah bernubuat mengenai beberapa hal yang sudah terjadi. Yang pertama tentang investasi kripto yang akan turun, betul ya? Dia sudah turun dan sudah naik lagi. Emas juga sudah turun dan sudah naik lagi. Tapi saya beritahu, jangan salah, siklusnya akan terus seperti itu. Ya, dan setiap naik turun itu ada orang bunuh diri. Ada orang depresi masuk rumah sakit jiwa. Itu menyenangkan bagi setan buat siklus seperti ini. Ya, dan itu akan turun seturun-turunnya, lebih turun dari kemarin dua-duanya. Dia akan naik lagi untuk turun berikutnya. Naik itu karena banyak orang pikir turun beli. Tapi orang ini nggak tahu ini akan turun lagi. Oke ya. Lalu itu sudah terjadi. Perhatikan baik-baik ya. Tahu nggak kalau Malaikat 3 tuh dipagarilah aset-aset, betul tidak? Cara memagari ini apa? Dengan karunia profetik. Yang bisa mengerti katakan amin. Supaya jangan tercuri aset-asetmu. Pokoknya saudara jangan tamak aja, saudara pasti selamat di dunia yang sedang tamak ini. Bisa mengerti katakan amin. Kerja itu ibadah. Nggak ada ongkak-ongkak kaki saudara kaya. Jangan jadi spekulan apapun. Yang bisa mengerti katakan amin. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu apapun juga. Oke, yang pertama itu ya. Jadi itu akan terus naik turun ya. Saya tidak perlu nubuatin tiap kali naik turun ya. Saya sudah beritahu itu akan begitu berulang. Yang bisa mengerti katakan amin. Camkan baik-baik, jangan bilang Tuhan nggak kasih tahu, Tuhan selalu kasih tahu kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Lalu kedua, berita kemarin pagi diumumkan Amerika Serikat krisis pangan gara-gara shutdown. Oke. Kalau UK dari awal tahun itu sudah bahan pangan tinggi sehingga ibu-ibu sudah jadi melacur diri demi makan susu anaknya. Negara Eropa juga. Semua terjadi krisis. Sampai di China pun sedang krisis sekarang. Negara yang paling kuat pun itu krisis pangan. Ingat baik-baik saya telah sampaikan penglihatan ini, betul? Masih ingat yang ingat angkat tangan? Saya bilang November kan kejadian ya? Betul kan? Saya bilang Indonesia tetap aman, surplus, betul tidak? Dan diumumkan beberapa hari lalu, beritanya di mana-mana, Indonesia surplus pangan, dunia krisis pangan. Betul? Betul kan? Karena Roh Kudus memberitahu pada kita hal masa depan. Kalian tuh spesial jemaat. Mau ke gereja mana lagi yang model gini? Saya kasih tahu. Di luar sana orang bangkrut semua, bunuh diri gara-gara main-main investasi-investasi begitu. Iya. Oke, terus saya beritahu lagi. Ini sedang terjadi. Jadi jangan, pesannya gini. Ingat, penglihatan tuh ada pesan. Pesannya jangan khawatir, jangan takut. Roh Kudus berjalan di depanmu. Bilang kiri kanan, jangan khawatir, jangan takut, Roh Kudus berjalan di depanmu.
Lalu saya sudah sampaikan bahwa dari November sampai kira-kira Maret, April itu akan terjadi cuaca ekstrim. Dan diumumkan beberapa hari lalu bahwa November ini dimulailah siklus cuaca ekstrim. Dan menjelang November di berbagai dunia terjadi typhoon, sesuatu yang jarang 25 tahun sekali, 30 tahun sekali. Ikutin beritanya nggak? Ya. Dan saudaraku, negeri padang gurun pun sekarang banjir selutut di Arab. Padang gurun. Mau banjir kok di padang gurun, lama-lama jadi padang rumput. Di kotanya tentu, tapi padang gurunnya juga. Di kotanya selutut, padang gurunnya enggak, cuman basah aja begitu ya. Perhatikan baik-baik ya. Hujan es terjadi di padang gurun, itu cuaca apa? Ekstrim. Ya. Dan akan terjadi gagal panen, dan sudah, kan beritanya sudah keluar kan? Bahan pangan akan naik dan sudah. Dan ini akan terus naik. Jadi jangan bilang Tuhan nggak kasih tahu. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudara bersyukur punya Roh Kudus. Tidak ada yang buat kita kaget. Kita tahu bahwa Tuhan melindungi, menyertai kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan saya sudah beritahu saudara punya tabungan. Ingat gak? Beberapa minta tabungan dan kasih kesaksian. Tolong kasih kesaksiannya jangan cuma ke saya ditulis. Tapi nggak usah tulis jumlahnya, nanti ada yang iri hati. Kadang kalau ngomongin jumlah nominal ya. Mereka sudah dikasih tabungan sama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan baik-baik, jangan takut ya. Jangan takut, Tuhan berserta kita. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia di atas sistem ekonomi dunia. Yang mengerti katakan amin. Terus saya sudah berikan penglihatan bahwa nubuatan yang sedang terjadi, bahwa akan terjadi PHK. Dan banyak jemaat kita akan dipecat dari pekerjaannya. Dan itu sedang terjadi. Beberapa tunggu surat, nanti saya beritahu. Saudara, kalau saudara dipanggil, dipecat, saudara jangan syok, nangis-nangis, cerit-cerit. Saya sudah beritahu, saudara berlutut, berdoa. Katakan, Tuhan terima kasih kau mengizinkan ini. Artinya saya akan mendapat yang lebih baik. Yang bisa mengerti katakan amin. Beberapa dari saudara akan mendapat yang lebih baik. Padahal sudah sangat sulit. Tadi kerja sekarang itu sangat sulit, butuh mujizat. Betul. Betul tidak? Betul atau betul tidak? Orang-orang susah kerja, susah makan hari ini. Tapi saudara akan mendapatkannya oleh kasih kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi ada beberapa karena terpaksa akan jadi pengusaha dan akan berhasil. Ini seperti Yusuf. Sepertinya masuk ke sumur, ternyata dia akhirnya sampai ke perjalanan ke mana? Ke Firaun. Karena DNA kita, itu adalah DNA kita, orang-orang yang di sini. Kalau engkau karyawan, engkau akan jadi Daniel dan Yusuf. Katakan kamu akan jadi Daniel dan Yusuf. Dan para pengusaha akan jadi raja. Yang bisa mengerti katakan amin. Untuk memberi makan. Loh kalau perusahaan karyawannya jelek semua ya perusahaannya bangkrut kan, harus ada Daniel dan Yusuf kan. Tahu nggak kenapa Mesir masih hidup sampai hari ini? Karena ada seseorang bernama Yusuf. Sehingga Firaun itu masih hidup keturunannya. Kalau nggak mati semua nggak ada lagi tuh. Yusuf tuh masih jadi berkat sampai hari ini karena dialah. Karena satu Yusuf tuh bukan raja, bukan Firaun, bisa mengerti? Yusuf itu karyawan biasa. Mungkin dia hanya manajer atau supervisor atau team leader. Tapi dia menyelamatkan perusahaan dan banyak orang termasuk keluarganya. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudara jangan pandang rendah kehadiran saudara di gereja ini. Setiap minggu Roh Kudus mengurapi saudara. Untuk saudara menjadi Daniel dan Yusuf. Dan menjadi raja-raja di marketplace. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mungkin atau tidak mungkin bagi yang percaya. For God, all things are possible. Karena bersama Tuhan, bagi Tuhan, semua bisa terjadi. Yang mengerti, katakan amin. Yang percaya, katakan haleluya. Saya harus kuatkan hati jemaat. Ini krisis ekonomi yang saya kasih tahu dari tahun lalu. Kan saya nubuatan 8 tahun ya. Ini sedang terjadi. Ya, ini akan terjadi perang dalam waktu dekat. Saya sudah nubuatkan kan. Ini akan terjadi perang dalam waktu dekat. Ini akan terjadi krisis sungguh-sungguh, saudaraku. Ya, jadi teguhkan dan kuatkan hatimu. Yang bisa percaya katakan amin. Tapi menariknya pada saat krisis dunia terjadi, ingat tahun 1998 dan 97 krisis ingat gak? Dolar tinggi sekali, kerusuhan Jakarta, Soeharto ternyata berjuta-juta orang menerima Yesus sebagai Tuhan, dan disitulah gereja-gereja di Jakarta penuh, di Surabaya, di Bandung penuh, betul? Perwayang jiwa-jiwa terjadi karena pada saat itu manusia sadar mereka butuh Tuhan. Dan Tuhan memang sudah lama menunggu mereka. Dengan sukacita Bapa di surga membuka tangannya dan menerima mereka semua dan menjadikan mereka anak. Yang bisa mengerti katakan amin.
Nah bagi kita ini adalah momentum 8 tahun ke depan adalah momentum kebangunan rohani. Dan kita tidak akan terlewat kebangunan rohani harus terjadi di Yerusalem dan Judea kita. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, pekerjaan Roh Kudus adalah untuk kita menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Dan kamu akan menjadi saksiku kalau kuasa Roh Kudus turun. And you shall be my witness when the Holy Spirit come upon you. Ketika kuasa Roh Kudus, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ya. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita telah menerima Roh Kudus. Jangan lupa ini sudah mau masuk tahun kelima 2026 dari 2021. Ya. Dari kan online dulu lawatan kita pertama-tama kan. Masih COVID kan ya. Betul, ingat kan? Ini sudah tahun keempat masuk tahun kelima. Kita berjalan di dalam pengurapan Roh Kudus dan sampai Yesus datang kedua kali. Karena memang api ini harus menyebar sampai ke bangsa-bangsa yang bisa mengerti, katakan amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk lebih bersungguh hati datang ibadah. Roh Kudus sudah hadir dari awal dan ingat Roh Kudus saya mau hadir dari awal. Saya tahu akan banyak hal perkara sulit untuk datang ibadah. Tadi saya tiba-tiba ada paku segini tembus ke ban saya segini. Ya, untung belum masuk tol. Jadi kita bisa kembali dan bereskan dulu. Tapi usahakanlah datang dari awal karena kita ibadah hanya 2 jam, paling 2 jam 30 menit. Jam 11.10 selesai kan. 2 jam 10 menit tapi biasanya overtime juga. Ya, 2 jam 30 menit. Jangan rugi Anda hilang setiap menitnya. Hanya 2 jam 30 menit. Yang mensustain 7 kali 24 jam saudara. Oke. Kita sudah menerima kuasa Roh Kudus. Minggu lalu sudah saya khotbahkan ini ya. Dan sekarang Roh Kudus akan menjadikan kita, jikalau kita bersepakat menjadi apa? Saksi di Yerusalem, katakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Yerusalem adalah kehidupan diri sendiri. Kalau sebagai anak, diri kita dan papa mama kita. Kalau sebagai suami istri berarti diri kita dan anak-anak kita. That is our Jerusalem. Itulah Yerusalem kita. Yang mengerti katakan amin. Yerusalem itu akan mempengaruhi Judea kita, orang sekeliling kita, keluarga besar, teman-teman, sahabat, dan tetangga kita. Teman kantor, pegawai, semua yang berinteraksi sehari-hari. Itu dikatakan Judea kita. Lalu Samaria entah sampai kapan berkatnya pun sampai kepada orang lain. Dan bahkan sampai ujung bumi. Kalau saudara mengikuti, saya bikin renungan harian. Mohon maaf kadang-kala itu telat. Sebenarnya kalau saya lagi pergi misi ya. Karena butuh effort untuk saya. Kalau saya kepenuhan anggur Roh Kudus itu butuh effort. Bahkan untuk saya berdiri. Apalagi buka HP dan ngetik gitu ya. Oke, nah jadi. Tapi kalau saudara mengikuti di cahayaadiwordpress.com, tinggal ketik saudara. Saudara bisa subscribe, tinggal ketik saja atau buka tiap hari. Saudara akan mengikuti setiap pasal dari Kejadian sampai Wahyu. Hari ini sudah 1 Korintus 16 saya rasa ya. 1 Korintus 16 atau 17. Itu renungan harian itu, kalau kita lihat statistiknya sebagai pemilik blog, saya lihat statistik, itu dibaca orang Samoa. Orang Samoa, beberapa orang, Mesir, beberapa orang. Taiwan beberapa orang, mungkin karena ada gereja yang saya layani jadi mereka baca. Fiji, yang saya juga nggak tahu. Dan kadang muncul beberapa negara Arab. Sesekali baca. Hong Kong baca juga. Itu sampai bangsa-bangsa. Padahal saya tidak kenal mereka. Itu sudah melampaui Samaria. Itu sampai apa? Ada orang-orang dampaknya begitu powerful sampai ujung bumi pun. Sudah lewat Samaria yang tidak kenal, bahkan tidak kenalnya sudah di ujung bumi. Ada satu gereja pasang kayak khotbah di YouTube-nya mereka, Cross Harvard Church, sampai hari ini masih ada yang kesaksian di lawat Roh Kudus. Jadi saya nggak tahu siapa, tapi itu bersaksi aja. Oh itu kan saya udah lama khotbahnya. Itu power daripada YouTube. Power dari YouTube, ketawa aja jadi. Ya. Dikirim semua dilawat Roh Kudus, nonton YouTube. Itu kan Samaria. Saya nggak tahu siapa mereka. Orang-orang pada datang dari banyak luar kota. Dari Palembang. Minggu depan Pak Saudara bilang dari mana itu? Dari Blitar. Siapa mereka?
Saya juga nggak tahu, pendeta-pendeta penatua datang dari Jawa, Semarang, Salatiga, Jogja. Itu bicara dampak. Kita dipanggil untuk berdampak. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi jangan ukur segala sesuatu dengan uang, karena ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan tidak bisa. Punya banyak uang ada banyak penyakit memang tidak bisa disembuhkan. Dan ada efek samping dari operasi. Iya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat baik-baik. Revival atas Yerusalem. Katakan revival atas Yerusalem. Sekali lagi maksud Yerusalem adalah kehidupan kita. Katakan revival atas kehidupan kita. Nah, saya akan lanjutnya. Bagaimana cara Roh Kudus? Mari kita mendarat. Mengerjakan buat Yerusalem. Satu, buat keuangan saya. Kalau saya sudah kaya, saya nggak butuh. Saudara butuh. Untuk sampai ke bangsa-bangsa. Untuk memberkati orang. Oh, saya sudah ngasih santunan 2 anak yatim, beri 10 anak yatim. Iya, itu sesuatu yang dibutuhkan dan Tuhan akan berikan. Kan jadi berkat, bukan menimbun. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau menimbun ya, kalau saudara sudah 50 juta ya sudah cukup lah. 100 juta sudah cukup. Kalau anak sekolah di Amerika urusannya lain. Tapi kalau anak sekolah di Indonesia, 50 juta cukup lah. Kalau anak sekolah di Taiwan aja itu udah mahal, 15-20 juta begitu ya. Sekolah di Jepang lebih murah sedikit, di Hong Kong lebih mahal. Di Singapura bisa 40 juta, sekolah di Amerika 100-150 juta. Tapi kalau anak Anda sekolah di Indonesia, kuliah maksud saya ya, itu 50 juta saudara sudah cukup. 100 juta itu sudah tinggal tidur, saudaraku. Betul? Kecuali sudah tamat. Tetapi Tuhan akan memberikan lebih banyak, supaya saudara bisa berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita mulai melihat jangan mata duitan, tapi mata dampakan. Kenapa Tuhan membuat engkau berhasil, berkelimpahan surga, supaya engkau punya dampak yang lebih besar. Yang bisa mengerti katakan amin. Maksud saya pengen berdoa, tapi saya harus kerja seperti kuda. Mintalah akan diberikan padamu. Tapi seringkali orang bukan gak ada waktu berdoa, karena terlalu sibuk mengumpulkan harta. Seperti itu ya. Nah, saya akan lanjutkan. Yerusalem saudara juga bicara keluarga Anda. Pasangan Anda. Pasangan yang diseret-seret ke gereja, yang malas ke gereja, masih merokok, masih berjinah. Suami-suami yang kepati pijit, istri simpanan banyak. Bukan uang simpanan gak apa-apa banyak. Suami-suami yang gak mau kerja, pengangguran. That's Yerusalem. Mereka harusnya dikasihi, bukan dihakimi. Dimenangkan, bukan dibuang. Yang bisa mengerti katakan amin. Siapa lagi bagi suami-suami, istri-istri. Istri-istri rempong, tidak rohani, tukang ngutang. Tidak mau mendidik anak, tidak mau masak, tidak mau mengurus rumah tangga. Istri-istri pezina, cabul. Ada banyak. Banyak. Salah bergaul ibu-ibu bahaya. Masuk kumpulan begituan. Kumpul-kumpul arisan, panggil berondong. Ini udah sama-sama dewasa kita ya. Maksud saya bukan popcorn itu, berondong-berondong. Tahu ya. Orang kaya kumpul-kumpul begituan tinggal tunggu miskin aja. Tinggal tunggu kena kutuk. Istri-istri yang tidak rohani, tidak mendukung suaminya berdoa. Berdoa dianiaya. Ke gereja dimarahin, melayani Tuhan gak boleh. Apalagi jadi pendeta. Dicerai kali. It's Yerusalem. Makanya dari awal, jangan bilang gini, gampang, gak apa-apa beda agama, nanti kita convertkan, gak gitu caranya. Dari awal jangan engkau jadi pasangan yang tidak seiman dan tidak berimbang, harus berimbang dari awal. Karena perubahan karakter adalah mujizat yang paling nomor 1. Selain menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan mujizat kesembuhan dan lain-lain, atau tanda ajaib supernatural, bukan. Mujizat terbesar adalah menerima Yesus, lalu dirubah karakternya serupa dengan Kristus. Ada amin? Kan itu mulainya saudaraku. Yang bareng-bareng seiman sepadan saja, itu mungkin butuh 10 sampai 20 tahun atau 30 tahun baru sepadan. Baru bisa naik rohaninya bareng gitu ya. Apalagi yang dari minus 30, minus 50 dari awal. Yerusalem Anda apalagi. Pekerjaan usaha Anda. Kalau Anda punya pengusaha dan di situ-situ saja, online akan berakhir dalam 2 tahun saudara. Tren makanan kuliner itu berubah, harus tanya Roh Kudus. Tren baju, tren bisnis, tren otomotif.
Tahu nggak sekarang mobil listrik sudah keluar 90 juta harganya di Cina. 90 juta mobil listrik. Iya. Jadi kembaran, jadi si Wuling itu bikin kembarannya dedeknya tapi satu perusahaan. Ya. 90 itu akan masuk. Saya pernah bernubuat Indonesia tahun 2026, 2007, sampai 28 akan berubah jadi mobil listrik. Betul? Orang-orang ketawa baterai mahal segala. Gampang tinggal disewain baterai. Ya. Semua berubah, saudaraku. Karena itu Anda harus bertumbuh di dalam Yerusalem Anda. Dan memenangkan setiap pergumulan. Pengusaha itu banyak banget pergumulan, banyak sekali. Tapi karyawan juga sama banyak pergumulan. Itu Yerusalem dan Judea Anda yang bisa mengerti, katakan amin. Jadi jangan bilang saya nggak punya pergumulan. Saya juga punya pergumulan. Suatu hari kalau Tuhan izinkan saya akan bagikan ada 2 jenis pergumulan. Yang satu tapi nantilah. Ya, dan satu pergumulan yang memang akan, dan itulah menjadi sumber kuasa Roh Kudus, tapi nanti bukan hari ini. Tapi setiap dari kita, dari salah satu jenis pergumulan itu pasti ada. Nah, bagaimana cara Roh Kudus bekerja untuk menyelesaikan pergumulan saudara? Saudaraku, kalau cuma ngomong nggak ada perubahan. Saudara bekerja, berusaha, ya lama-lama saudara juga akan kecapean, saudara. Dan tidak ada perubahan. Karena dunia lebih parah berubahnya dibanding kita berubah. Pekerjaan Roh Kudus itu punya platform. Yaitu firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Jadi iman akan firman Tuhan. Katakan iman akan firman Tuhan. Sekali lagi iman akan firman Tuhan. Itu platformnya. Kalau engkau mau lihat kebangunan rohani di Yerusalem Anda, sampai Judea Anda, keluarga besar, papa mertua, papa kandung, adik semua, Yerusalem, karyawan, teman kantor, Yerusalem, Judea maksudnya itu kan Judea, Yerusalem dan terus ke Judea Anda membutuhkan Roh Kudus. Dan platform kebangunan rohani itu adalah iman akan firman Tuhan. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudara harus menerima dulu firman Allah yang hidup. Katakan firman Allah yang hidup. Di spoken word atau rema, firman Tuhan itu ada logos, kalimat-kalimat, ceramah. Tapi ada juga rema atau di spoken word. Yaitu perkataan Allah. Kan firman Allah adalah hembusan nafas Allah di firman Tuhan, katakan demikian. Itu dinamakan rema. Yang menguasai hidup kita dengan kuasa. Bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan yang bisa mengerti katakan amin. Tapi perjumpaan dengan kuasa. Dan kuasa itu kalau Anda terima, dia tidak akan kembali. Sebelum menyelesaikannya. Oke, pelan-pelan. Kalau saudara menerima rema, katakan rema firman Tuhan. Bukan pengetahuan, saya sama katakan bukan pengetahuan. Perkataan Allah yang hidup, katakan perkataan Allah hidup. Itu dia tidak akan kembali sia-sia. Dia di dalam dirimu akan menyelesaikannya. Kalau butuh seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, dia tidak akan kembali sia-sia. Dia akan menuntaskannya. Jadi Anda perlu punya rema untuk Yerusalem Anda, sehingga Roh Kudus akan menuntaskannya. Karena kan gak bisa jalan sendiri. Firman Tuhan katakan, buat saya dan saudara boleh ditayangkan. Yesaya 55 ayat 11. Saya minta pertambahan waktu 10 menit ya. 10 harus kita udahan ya. Oke. Sama-sama Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah. Sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Jadi ketika Tuhan berfirman dan kita menerima itu sebagai perkataan Allah yang keluar dari mulut Tuhan, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan. Ini ia berikut ada Roh Kudus. Roh Kudus akan melaksanakan apa yang kau pegang firman itu. Kan yang dikehendaki Tuhan adalah firman Tuhan kan? Ya. Dan firman Tuhan katakan dan akan apa? Berhasil.
dalam apa yang kusuruhkan kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak mungkin gagal. Ini dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kepadanya itu kepada Roh Kudus. Dia tidak akan gagal. Jadi proses pentingnya adalah saudara menerima rema. Apakah dalam setiap khotbah gini terima rema? Belum tentu. Motivasi Anda bisa mengkritik, menggerutu, tidur siang, main HP. Anda tidak akan dapat apa-apa. Karena itu sangat berharga. Barang berharga, mutiara tidak diberikan pada anjing dan babi. Dimuntahkan, diinjak-injak, nanti keluar jadi tai. Kan mutiara nggak bisa dicerna. Belian nggak bisa cerna. Kalau anjing makan, keluar dari tainya. Saya mau kasih tahu firman Tuhan nggak akan ditaiin, saudara. Yang bisa mengerti katakan amin. Kalau saudara memang tidak menganggap itu berlian dan permata, saudara tidak akan terima. Semua boleh dengar, tapi tidak semua menerima di spoken word. Atau rema firman Tuhan. Keputusan di tangan saudara. Makanya ibadah minggu begitu penting. Hanya ada waktu, paling saya khotbah 20 menit. Saudara menerima rema firman Tuhan. Saudaraku, ibadah bukan store muka. Kita mau berjumpa dengan firman, yaitu Allah Yesus sendiri. Karena kalau firman itu terlanjur masuk, dia pasti berhasil. Dan Roh Kudus jaminannya dia pasti firman Tuhan terus tidak akan berhasil kusuruhkan kepada, yaitu melaksanakan firman Tuhan yang terlanjur. Kita terima. Ada seorang berkata perwira, Tuhan berfirman saja, berikan rema itu, maka seluruh keluargaku akan sembuh. Dan Tuhan berfirman. Lebih baik saudara tahu sedikit tapi saudara terima rema dan itu jadi. Daripada saudara tahu banyak sekali tapi saudara tidak pernah mengalami apa-apa. Yang bisa mengerti katakan amin. Saudaraku, waktu yang paling strategis untuk iblis mencegah saudara mengalami Tuhan adalah ibadah minggu. Dia akan buat saudara nggak ke gereja. Dengan alasan remeh-temeh males. Atau alasan-alasan lain yang urgent. Karena dia tidak ingin Anda menerima rema. Karena kalau terlanjur saudara terima masuk hati dan dia tidak akan kembali sebelum menyelesaikan. Dia akan menerobos sesulit apa hidupmu. Ketika aku berkata kita jalan bersama, dia terus berjalan bersamamu. Sampai menjadi kesaksian. Jadi sebagai pengkhotbah, saya membagikan rema dan itu tidak akan kembali sebelum engkau berhasil. Betapa besarnya power di dalam sebuah bagian ibadah bernama khotbah firman Tuhan. Ketika engkau menerima rema atau perkataan firman Tuhan. Nah, rema apa yang dibutuhkan bagi saya dan saudara agar terjadi kebangunan rohani di Yerusalem hidup kita, keluarga kita? Saya akan membagikannya, saudaraku ya. Karena waktunya habis, saya akan bagi sedikit. Besok saya sambung. Totalitas mencari Tuhan akan membawa kebangunan rohani pada Yerusalem Anda. Bilang kiri kanan, totalitas mencari Tuhan akan membawa kebangunan rohani pada Yerusalem saya dan Judea saya. Ada seseorang yang menurut dunia begini, tidak dipandang, dicibir. Kalau dia datang, pestanya bubar, arisannya bubar, duduk-duduk, kongko-kongko minum kopinya bubar. Karena orang ini dianggap musuh, membela penjajah Romawi. Dan dianggap pemeras, brengsek. Dan pada waktu itu, kebetulan, ini ada sebuah pekerjaan yang namanya pemungut cukai. Sampai hari ini pun banyak alergi sama petugas pajak yang brengsek, yang meres ya. Sampai hari ini masih sama. Dan Zakheus itulah yang brengsek-brengsek itu, saudaraku. Dan memang semua brengsek pada waktu itu. Karena jadi antek kerajaan Romawi. Tetapi perhatikan baik-baik. Zakheus tidak sempurna. Katakan Zakheus tidak sempurna. Zakheus pendosa. Zakheus belum kenal Yesus. Sungguh-sungguh. Katakan Zakheus belum kenal Yesus. Sungguh-sungguh. Kok sama saya ya? Saya juga pendosa. Saya juga gak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Saya juga masih kotor dalam pekerjaan saya. Nipu pajak, curi, pemalsuan, itu biasa dalam pekerjaan saya. Kok saya kayak seperti Zakheus? Saudaraku, Zakheus adalah contoh yang baik.
bahwa kebangunan rohani bisa terjadi kepada siapapun. Syaratnya harus total mencari Tuhan. Terima firman Tuhan hari ini. Kalau saudara setengah-setengah, gini ya, jangankan Anda mau orang lain berubah, keluarga Anda dilawat, jangankan semua kepenuhan Roh Kudus berubah, ya Anda sendiri setengah-setengah, Anda ke gereja bolos terus. Saya bisa mengerti lah kalau libur sekolah anak, Juli, tapi kalau tiap bulan bolos, coba dipikir. Kenapa nggak cuti aja sih? Kan bisa cuti nggak di hari Minggu? Tahu nggak proses paling penting menerima firman Tuhan ada di khotbah hari Minggu? Yang cuma paling 20 menit. Saya mengerti sekali lagi kalau liburan sekolah, that's fine. Go ahead, berliburlah. Keluarga harus bahagia juga, liburan. Tapi kalau dijadwalkan dengan sengaja, terstruktur dan masif, membolos dengan rajin, saya bilang Anda nggak total. Anda kadang doa, kadang enggak. Bangun tidur nggak pernah doa. Malam lupa doa. Anda bilang itu total. Kebangunan rohani nggak akan terjadi. Kalau saudara tidak total dulu. Saudara masuk air dulu, baru orang ajak masuk air. Saudara mau ajak orang naik bus. Atau saudara perbedaan kondektur atau kernet bis dan penumpang bis adalah calo maksud saya. Calo bis dan penumpang bis adalah calo tidak sampai tujuan. Penumpang sampai tujuan. Jogja, ayo Pak, Jogja naik Pak, Semarang, Surabaya, Pak, Palembang, Bali. Pak. Silakan naik Pak. Tahu nggak? Yang ngomong sampai nggak ke Bali? Enggak. Yang naik sampai nggak? Kalau saudara berperilaku tidak totalitas cari Yesus, saudara cuma calo, ke gereja yuk. Saudara sendiri nggak ketemu Roh Kudus. Saudara sendiri hidup nggak berubah. Yang bisa mengerti katakan amin. Tahukah kebangunan rohani dimulai dari Sakeusnya dulu. Ketika Sakeus dari kita, maksud saya dari kita. Jangan salahin keadaan. Bilang kira jangan salahkan keadaan. Jangan salahkan bos, pegawai, tetangga, Prabowo, Purbaya disalahkan, Menteri Keuangan. Semuanya semua salah kecuali diri Anda. Kebangunan rohani dimulai dari dere sendiri. Yang percaya katakan amin. Ketika saya dan saudara, ketika Sakeus bersungguh-sungguh, dia tahu dia tidak layak, dia itu dicibir, dia itu nggak benar bisnisnya, dia tahu dia itu rendahan. Dia tahu siapa dirinya, tetapi dia punya totalitas. Saya mau ketemu Yesus, saya mau menatap mata Yesus, saya mau berjumpa Yesus. Ketika di dalam kerumunan, kita tahu ceritanya. Sakeus berbadan pendek, anak sekolah minggu hafal, guru-guru sekolah minggu suka cerita ini. Ya, Sakeus gak bisa lihat Yesus, dia mau lihat muka demi muka. Dia mau bertemu pribadi demi pribadi, gak mau dari jauh saja. Lalu dia pikir di manakah tempat yang pas pada saat Yesus kemungkinan lewat. Dan dia menemukan sebuah pohon, dia naik, badannya pendek, memanjat pohon. Dia naik ke pohon ara tersebut, kita tahu ceritanya kan? Dan ternyata betul-betul dengan kesungguhan hati, dengan keniatannya, dia memanjat pohon dan menunggu Yesus. Menginginkan bertemu Yesus, ternyata Yesus tahu itu. Yesus sengaja lewat di sebelah pohon itu. Dan Yesus berkata, Sakeus, turun dari aku mau tinggal di rumahmu. Saudaraku, jangan saudara sombong kalau saudara benar. Saya ini benar gini. Tahu nggak? Dari semua orang benar yang ngantri lihat Yesus, ternyata orang benar ini tidak sebutuh Sakeus cari Tuhan. Banyak orang benar sok merasa suci, hebat, rohani, sehingga nggak butuh Roh Kudus. Tapi banyak pendosa yang tahu nggak mampu, mereka berjerit mencari Tuhan karena mereka tahu saya sudah terbuang, saya nggak bisa apa-apa, saya butuh Yesus. Dan suara kesungguhan hati total itu menarik Yesus untuk berkata, turun. Aku mau tinggal di rumah, aku mau datang, saya mau duduk semeja dengan kamu. Kalau Yesus duduk semeja di rumah tanggamu, dia duduk di meja rumah tanggamu, dia beresin anak-anakmu, dia beresin bocor, genteng rumah tagihan, disita, bangkrut, bereskan semua kalau Yesus di rumahmu. Perkataan sederhana ini, saya mau mampir, saya mau tinggal di rumahmu. Itu berujung kepada apa? Totalitas pada Sakeus. Saya berkata, Tuhan, aku bertobat. Saudaraku, banyak orang bertobat, tapi dompetnya nggak bertobat. Iya, semua bertobat kecuali satu, dipisahin. Pengurapan Roh Kudus bentar Pak Pendeta.
sungguh, takut dilawat juga nanti saya sumbangin. Repot di situ. Kalau dilawat nanti saya sumbang buat misi. Nanti Pak Pendeta kayak di Jepang saya nyumbang. Saudara, kalau saudara nggak benar perpuluhan persembahan, saudara jangan bilang saudara mau revival Yerusalem. Bertobat dulu saya bilang. Saudara mau kaya diberkati biar bisa mencuri lebih banyak. Dikasih 100 juta saudara curi. 200 juta lebih banyak curi. 1 miliar lebih banyak yang saudara curi. Kan semakin persentasenya makin besar. Kan perpuluhan itu persepuluhan. 10% kan? Gaji 1 juta aja 100 ribu kau curi. Apalagi kau dikasih 100 juta. Betul tidak? Tapi yang pertama kali Sakeus bilang apa? Semuanya, baju, celana, dompet juga. Aku akan berikan setengah hartaku buat orang miskin. Aku akan kembalikan 4 kali lipat orang yang kutipu. Ini orang tamak, kerjaannya meres. Duit, hidupnya demi ngumpulin duit. Hancurkan hidup orang demi uang. Ya, bilang gitu. Kikir pelit Paman Gober bilang begitu. Kalau Paman Gober bisa bertobat menjadi juru selamat, disumbangkanlah gedung uang itu. Kalau ada yang tahu komik Donald Bebek itu. Nah, perhatikan saya belum selesai. Ini waktunya habis soalnya. Taruh dikit lagi. Bisa balik maju ke depan. Yuk kita wrap up ini. Dikit lagi. Pertama-tama Sakeus sungguh-sungguh cari Tuhan. Banyak orang dia loncat gak lihat. Dia mau gini gak bisa, badan dia pendek. Lalu dia terobos. Udah dia naik ke atas pohon. Orang pendek butuh usaha effort lebih banyak dari orang tinggi naik pohon. Dia akhirnya panjat entah gimana. Mungkin pakai jurus kucing gitu gimana. Kucing itu pandai memanjat tapi gak bisa turun. Dia panjat turunnya juga digendong Yesus kali itu gimana. Tapi kesungguhan hatinya itu menarik Tuhan untuk membawa revival. Revival tidak terjadi pada orang yang setengah-setengah. Penonton menonton Yesus lewat. Sakeus bukan menonton. Dia mencari Yesus. Dia menginginkan Yesus, bukan nonton kebangunan rohani. Yang bisa mengerti katakan amin. Dia ingin perubahan dalam hidupnya. Dia sudah cukup dihina, dipinggirkan. Di dalam hatinya dia juga mau menerima keselamatan. Dan dia mendengar Yesus Kristus. Ada anak Allah yang mengampuni dosa, menyembuhkan, memulihkan, mengusir setan, berbuat baik, dan memberikan kehidupan kekal. Karena itu, Sakeus naik ke atas pohon dan Yesus berkata, Sakeus turun dari tempatmu. Aku mau tinggal di rumahmu. Dan hari itu juga, Sakeus bersama Yesus pulang ke rumah Sakeus. Dan tebak di rumah Sakeus ada siapa? Ada istrinya. Ada siapa lagi? Ada anak-anaknya. Itu bikin perjamuan, dipanggillah keluarga besarnya. Tante, omnya, pamannya, mama ipar. Kan perjamuan buat Yesus. Kan kalau gini ya. Kalau orang miskin bikin perjamuan di warteg. Kalau orang kaya, pejabat negara bikin perjamuan di rumah yang besar. Dengan makan yang banyak. Dia undang semua orang. Betul tidak? Di hadapan semua orang dia berkata, aku berikan kembali setengah hartaku buat orang miskin. Semua berdiri. Istrinya untung gak nanya. Kok gak nanya saya dulu? Enak aja ngasih persembahan. Tanya saya dulu. I am the king in the house. Enggak. Dan dia bahkan bilang aku kembalikan 4 kali. Semua cengang. Lalu Yesus bilang ini. Hari ini juga. Keselamatan. Turun atas rumah. Dan rumahnya banyak orang hari itu. Rumah. Revival terjadi. Tahu nggak mujizat terbesar apa? Perubahan karakter. Si nyonya Sakeus, anak-anaknya, om tantenya. Menerima keselamatan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda mau revival pada seluruh keluarga Anda, pada keuangan Anda, perusahaan Anda, orang tua Anda, adik, anak-anak Anda harus total. Total. Jangan menonton Yesus lewat. Inginkan Yesus
bilang gini. Dia panggil namamu, Bona, aku mau tinggal di rumah kamu. Laurentius Warsono, aku mau tinggal di rumah kamu. Yosef Samuel, aku mau tinggal. Bikin perjamuan, undang keluarga besarmu, aku mau duduk di meja itu. This is your time. Kebangun rohani sudah jalan 10 bulan, Februari nanti masuk 1 tahun. Yang pertama kali akan alami kita dulu. Yerusalem kita sampai ke serempet Judea kita kena. Yang mengerti katakan amin. Karena saya udah bilang minggu lalu Yerusalem Judea hanya satu tikungan. Hanya satu tikungan. Yang percaya katakan amin. Pertama-tama inginkan dulu. Jangan apatis, gak peduli pada anak, suami, istri, keluarga besar Anda. Tetangga, kenalan, jangan apatis tidak peduli. Tapi lebih daripada Anda total dulu ikut Tuhan. Pastikan begitu kau bangun, kau bernafas, langsung berbahasa roh, berdoa setiap hari, bangun hubungan dengan Tuhan. Terimalah rema firman Tuhan setiap ibadah. Persekutuan dengan Roh Kudus di mana kau diberi penghiburan. Ibadah minggu kita. Dan akan terjadi revival yang luar biasa. Kisah-kisah yang hanya kau dengar akan kau alami. Betapa Tuhan mengubahkan seseorang. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dan dia membawa keselamatan. Hari ini saya melihat ada orang-orang yang keluarga besarnya masih terlibat dari perdukunan. Terlibat dengan penyembahan berhala. Katakan Tuhan, Yerusalem dan Judeaku. Yerusalem dan Judeaku, katakan demikian. Berikan kepadaku Yerusalem dan Judeaku Tuhan. Pengurapan Roh Kudus turun atasmu Bapak Ibu. Turun atasmu Bapak Ibu. Tuhan, aku mau suamiku penuhan Roh Kudus. Kau itu total lah kau mencari Tuhan. Total dalam pemberianmu, dalam doamu, dalam keteladanan hidupmu, total lah. Seperti Zakheus. Jesus, Holy Spirit. Bersepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku mau total Tuhan. Tuhan, aku tidak separah Zakheus, tapi aku mau lebih total dari Zakheus. Aku mau sampai Yerusalem, Judea, Samaria, sampai bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kepenuhan Roh Kudus tuh bahagia kan? Ekspresinya tuh ketawa dan nangis. Itu biasa. Gereja harus biasa dengan orang bersuka cita, amin. Orang bahagia itu tempatnya gereja, orang bahagia. Yang benar katakan amin. Datang susah hati, dilawat Roh Kudus, pulang bahagia, penuh iman, amin. Jesus. Jesus. Roh Kudus sedang menjamah banyak orang. Ya, sekarang zaman dalam bentuk the spoken word. Terima rema firman Tuhan. Hamba berhenti berkhotbah Roh Kudus. Terima rema firman. Angkat tanganmu. Terima rema firman Tuhan. Dan hari itu juga aku akan duduk di meja rumahmu. Penuh dengan semua keluargamu. Dan kau akan berkata, aku akan mengembalikan semua yang aku curi. Aku akan memberikan setengah hartaku. Dan Tuhan berkata, hari itu juga keselamatan turun atas seluruh rumah. In Jesus' name. Terima rema firman Tuhan. Aku pendek, tidak bisa melihat, tapi aku akan memanjat pohon. Aku akan lebih-lebih bersungguh mencari Tuhan. Mengatasi semua keterbatasanku. Aku gak ada ongkos ke gereja, aku akan jalan ke gereja. Dan naik ke atas pohon. Terima rema firman Tuhan.
Terima rema firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang kau terima tidak akan kembali sia-sia. Dia akan menyelesaikan tugasnya.